Ya, inilah orang yang telah ditolong sama Teh Nopi tapi tidak tahu diri, tidak tahu balas budi ya teman-teman. Nah, ini kita akan dengarkan langsung pemberitaan singkat, kemudian nanti kita akan tanggapi ya teman-teman ya. Nah, di pertama ini ada Teh Nopi yang siap melaporkan ya pihak Agus Salim dan pihak keluarga terkait donasi yang disalahgunakan atau telap ya teman-teman ya oleh pihak keluarga, yang dimana donasi itu dikatakan untuk pengobatan tapi disalahgunakan untuk bagi-bagi pihak keluarga. Ini wong edian ya teman-teman. Pihak Mas Agus apabila tidak mengindahkan peringatannya soal donasi. Sudah tercium gelagat aneh dari pihak keluarga Mas Agus. Bahkan pihak Mas Agus telah membawa-bawa pengacara perihal masalah donasi yang terkumpul untuknya. Ini jadi keheranan Teh Nopi, masalah donasi kok bawa-bawa pengacara. Teh Nopi kembali tegaskan bahwa tujuan satu-satunya donasi adalah untuk pengobatan Mas Agus, bukan untuk dibagi-bagi pihak keluarga. Teh Nopi yang terpancing suasana pun menyebut siap membawa perihal donasi Mas Agus ini ke ranah hukum jika terbukti disalahgunakan pihak keluarga yang bersangkutan. Alasan kenapa Teh Nopi begitu ngoyoh adalah ia adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas penggalangan donasi yang terkumpul hampir 1,5 miliar rupiah. Ya wajar ya teman-teman, kenapa Teh Nopi itu sangat berspeak up ya, bersuara terkait donasi ini. Wong dia penanggung jawabnya, dia pakai nama yayasan dia untuk menggalang donasi ini. Ya kenapa si istrinya ini ketika ditanya nggak mau jawab. Tanggal 2 ya Oktober itu ada transaksi yang mencurigakan. Ya ada transaksi keluar dari mutasi rekening, tapi ditanya tanggal 3-nya ya nggak ada jawaban ya daripada sang istri ya. Pada saat pertemuan juga ya teman, maaf. Pada saat pertemuan juga ya, klarifikasi kemarin itu orang tuanya si bapak itu sempat mengatakan nanti pengacara yang ngomong sama Mbak Nopi, apa sangkut pautnya pengacara sama donasi ini? Donasi ini adalah tanggung jawab pihak keluarga, bukan pengacara. Ya kok bawa-bawa pengacara pula gitu. Nah, oke kita lanjutkan dulu. Saya emosi nih dengan orang yang gak amanah seperti ini ya. Inilah aliran dana donasi dari rekening Mas Agus Salim yang diungkap Teh Nopi bikin geram se-Indonesia. Gimana tak geram, ada mutasi keluar tanggal 2 yang cukup besar. Tanggal 3 ditanya sang istri enggan memberitahu kepada Teh Nopi. Nampaknya persoalan donasi yang didapat oleh Mas Agus akan berbuntut panjang. Teh Nopi menyebut tak segan bahwa ini ke ranah hukum jika donasi disalahgunakan. Dan inilah fakta mutasi rekening saat dilakukan cek bersama-sama. Diketahui hal-hal sebagai berikut. 1. Aliran dana ke rekening istri Mas Agus 50 juta kali transfer, totalnya 250 juta. 2. Aliran untuk apa istrinya ya Mbak Elmi ya mentransfer uang sampai 250 juta ya? Untuk apa? Padahal pengobatannya dikatakan hanya berkisar 900 ribu. Udah gitu masih meminta pengobatan secara BPJS agar dipermudah. Uang duit udah masuk kok masuk pakai BPJS. Orang yang pakai BPJS itu orang yang membutuhkan. Ada subsidi dari pemerintah. Uang ini donasi kok, udah didonasi, uang udah ratusan juta, malah digunakan untuk hal-hal yang aneh. Ya kemana uang itu? Ya inilah kalau orang yang nggak ada duit di rekening tiba-tiba ratusan juta miliaran, kalap ya, pikirannya gelap ya, padahal niatan netizen itu memberikan untuk pengobatan ya, taunya pengobatan. Bahkan bisa jadi orang yang nyumbang itu karena kasihan ingin berobat supaya seperti saya dia bisa bisa melihat kembali ya. Ini pihak Agus nggak tahu ya, pihak istri Agus ini nggak tahu mungkin bahwasanya yang nyumbang juga punya utang gitu loh, bukan ente aja gitu. Kalau dari awal memang ini sumbangan ini untuk bayar hutang kamu, untuk bagi-bagi ke keluarga kamu, pasti saya jamin 0 ya, nggak akan ada yang transfer. Itu ya buat pihak keluarga Mas Agus. Dana ke rekening kakak Mas Agus sebesar 50 juta rupiah. 3. Aliran dana ke rekening Miftah.
Nah, 50 juta ke kakaknya Agus, ya. Miftah itu 98, hampir 100 juta. Untuk apa? Beli mobil. Iya. Emang mobil bisa buat melihat? Bisa buat apa? Tapi nggak tahu ini untuk apa nih 100 juta ini. Ya, lucu rasanya. Sebesar 90,8 juta. Apakah Teknopi akan bawa kasus donasi ini ke jalur hukum? Sebaiknya pihak keluarga yang menerima segera kembalikan uang itu dan dipergunakan dengan semestinya. Ya, saya pun berharap demikian ya. Uang itu bisa dikembalikan sepenuhnya dan diaudit secara resmi. Makanya Teknopi awalnya itu sempat percaya, masukkan aja rekening langsung aja si pihak Mas Agus. Ternyata terjadi seperti ini. Bagusnya dipegang sama Mbak Nopi, sama yayasan. Kalau ada pengeluaran, ya tentunya ada apa ya? Ada suatu langkah-langkah ya. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke ahli ini, nah, terorganisir. Kalau seperti ini ya, ini yang terjadi. Ya, gelap matanya. Ya. Ada uang sebanyak itu, keluarga sekelilingnya pun merasa kebakaran. Ya, gak kita manfaatin aja nih, ini begini-begini, alasannya nanti begini. Ya, itu udah salah. Kembalikan seluruhnya untuk Mas Agus. Kepentingannya, tujuan utamanya adalah pengobatan, bukan bayar hutang ataupun drama-drama bayar hutang, bayar ini, bayar itu ya. Misteri kemunculan pertama istri Agus Salim diki oleh Teknopi tanpa basa-basi. Orang harus disadarkan biar tahu dia masih nginjak bumi. Di menit ke-13 di video milik Teknopi, sosok Mas Agus dan sang istri datang ke tempat Teknopi. Ia pun duduk dan menyalami Teknopi sembari berucap maaf. Di awal pertemuannya itu Teknopi langsung buka-bukaan meluapkan rasa kecewaannya terhadap tingkah keluarga Mas Agus. Teknopi sebut, gara-gara ini saya nggak bisa tidur. Ia pun sebut, saya punya salah apa sama Mbak Elmi, sang istri Agus. Jadi saya ini tahu nih apa yang dirasakan oleh Teknopi ya. Orang kita udah berjuang keras, membantu dia, ya, memberikan ilmu pada dia, memberikan bantuan kepada dia. Ketika dia sudah naik, sudah di atas, lupa. Orang yang seperti ini banyak, Mbak Nopi. Ya, diki aja Mbak Nopi, biar sadar dia. Orang-orang seperti ini yang harusnya sadar. Ya, kita itu ada gitu untuk membantu dia. Tapi kalau seperti ini, ujung-ujungnya seperti kacang, kick aja Mbak. Ya, kick aja orang-orang seperti ini. Nggak pantas itu untuk dihargai, nggak pantas. Gitu. Kita dasarnya kasihan. Begitu dia sudah mendapatkan uang untuk pengobatan, untuk kemajuannya, ternyata seperti ini kan. Kita seperti dilupakan, dikacangin, dibohongin, dibodohin. Gitu, dikiranya nggak bisa terdetek tuh uang keluar. Mutasi uang keluar itu dipikirnya nggak bisa terdetek. Ya. Setelah kejadian seperti ini, mereka kalang kabut. Apa alasan mereka? Klarifikasi. Ini saya tunggu part 2 juga dari Mbak Nopi nih. Penasaran juga ini. Pada saat ketemu sebelumnya tidak ada salam, tidak ada ucapan terima kasih. Sudah banyak dibantu termasuk diundang di podcastnya Mas Denny Sumargo. Itu tidak ada terucap dari mulut Mbak Elmi, sebut Teknopi. Teknopi begitu legowo kepada pihak Mas Agus. Terbongkar sikap aslinya setelah menerima donasi uang sebesar 1,5 miliar. Setiap orang punya cobaannya masing-masing, tak terkecuali Mas Agus yang menjadi korban penyiraman air keras dari calon karyawannya Mas Aji. Cobaan kembali menghampiri pihak Mas Aji, Teknopi, juga para penyumbang. Pasalnya uang yang telah terkumpul mencapai 1,5 miliar disalahgunakan, dibagi-bagikan ke keluarga bak sebuah warisan. Padahal donasi yang dikumpulkan hanya ditujukan untuk perobatan mata Mas Agus yang bermimpi ingin bisa melihat kembali. Tapi rupanya pepatah yang sebut jika ingin tahu sikap asli seseorang, berurusan dengannya lah masalah uang. Dan kita melihat betapa tamak dan kriminalnya pihak keluarga Mas Agus menarik uang dalam jumlah besar, mentransfer ke berbagai pihak yang gak ada hubungannya dengan pengobatan Mas Agus. Ya, jadi di sini kalau dibilang ya tamak, ya kriminal, ya memang sudah ada tindakan yang salah di dalam itu. Ya, dimana uang yang harusnya dibuat untuk pengobatan malah disalahgunakan, Mbak, warisan teman-teman ya. Dibagi sana sini. Duit kalian yang tujuannya untuk
pengobatannya Mas Agus digunakan untuk membayar hutang. Hutang itu masalah pribadi. Ya, Tenopi juga menyebutkan kalau saya urgent, ya apalagi masalah kesehatan, saya akan jual apa yang saya punya. Gitu toh. Nah, ini bukannya masalah kesehatannya dulu diselesaikan, ya. Ini malah bayar-bayar hutang bagi sana sini, dalinya warisan. Saya nggak yakin ada utang sebesar itu dari Mas Agus, karena dari podcast saya juga nggak mendengar adanya hutang sebesar itu. Gila aja, 250 juta toh. Hutang apa itu? Nah ini jadi peringatan ya buat teman-teman. Ya, hati-hati juga nih melihat pihak-pihak yang seperti ini ya. Dan pihak Mas Agus juga harus sadar ketika dibantu ya harusnya sampai akhir juga harusnya sama ya gitu, jangan berubah. Ini kurang ajar kalau saya nilai.